Halo semuanya, selamat datang di Room Podcast Story. Saya Anya dan hari ini kita akan berbincang tentang literasi, penulisan, serta cerita di balik karya-karya yang luar biasa bersama narasumber kita yaitu Karisma Anggari yang telah banyak berkarya dalam dunia literasi. Selamat datang Karisma. Ya, halo Kak. Aku Anya. Gimana kabarnya Karisma? Halo Kak Anya, Alhamdulillah baik Kak. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi pembahasan. Yang pertama itu bisa diceritain sedikit nggak Kak tentang dari Kakak, kayak nama, usia, dan gimana awal mulanya Kakak terjun ke dunia literasi dan nulis? Oke, sebelumnya untuk Kak Anya dan teman-teman nih, aku mau ngucapin makasih banyak ya udah mengundang aku ke acara podcast ini yang memang untuk kebutuhan mata kuliahnya ya. Udah ini Kak, semoga lancar ya, semoga sukses buat kedepannya. Ya seneng banget bisa isi sekaligus sharing-sharing aja ya ini buat cerita-cerita sih lebihnya. Cerita-cerita makasih banyak sebelumnya Kak Anya. Dan ya perkenalan dulu ya karena nggak bro kalau kita tak kenal maka tak sayang gitu ya kan. Oke, perkenalkan nama aku Risma Sri Anggari. Tempat tanggal lahir di Garut 9 Juni 1998. Saat ini umur aku 26 tahun dan domisili saat ini di Kabupaten Bandung, Cileunyi. Oh, di Cileunyi jauh juga ya Kak? Iya, lumayan 1 jam perjalanan ke sini. Kalau boleh tahu kakaknya lulusan kuliah di mana Kak? Ya, aku kuliah di Universitas Siliwangi Pendidikan Masyarakat. Oh, Unsil yang di Iya. mana? Di Tasik. Oh, di Tasik. Iya. Di Tasik ya berarti ya? Iya, jadi beda Kak. Kalau yang di Cimahi itu bukan Universitas Siliwangi, tapi STKIP. Oh, STKIP Siliwangi. Iya, kalau aku universitasnya yang di Tasikmalaya. Ya, lulus pada tahun 2020 nih Kak. Iya, Pas angkatan COVID ya? Iya, betul banget. Nah, ini ada di balik cerita menarik kenapa aku bisa menulis nih. Ada kaitannya sama COVID nih. Nah, kalau sekarang Kakak lagi sibuk apa nih Kak? Kayak kuliah, kerja, atau ada kegiatan lain yang produktif gitu? Oke, saat ini aku kerja di Jakarta, Kak, di FAC Institute, bagian posisi social media manager atau tim kreatif. Dari mulai tahun berapa Kak? Untuk kerja di FAC Institute yang saat ini sedang dijalankan dari September tahun kemarin. Baru ya baru banget baru masuk kurang lebih sekarang udah dijalani mau ke 6 bulan. Oh iya. Nah, aku tertarik sih sama cerita Kakak, kayak apa sih yang pertama kali bikin Kakak tuh tertarik untuk mulai nulis gitu? Apakah ada keinginan dari sendiri atau kayak aku pengen jadi kayak penulis ini nih gitu? Oke. Nah, awal mula aku menulis nih, maaf ya bukan kacamata ya Kak. Awal pertama aku tertarik untuk menulis pada tahun 2020 nih. Aku kan fresh graduate. Saat itu yang tadi Kakak sampaikan itu lagi marak-maraknya nih ya kasus Covid di mana-mana, mulai dari lockdown, pokoknya semua kegiatan dirumahkan tuh. Oke, emang dari dulu aku senang menulis, tapi menulisnya ke ranah quotes. Iya, senang nulis kata-kata motivasi, cukup bikin satu flyer terus diposting di Facebook. Dulu tuh di Facebook. Awalnya di Facebook, terus masuk ke SMA itu di Twitter. Banyak tuh yang di play ya, yang di Twitter gitu lah. Seneng banget di quotes sih dulu. Nggak pernah tuh aku kepikiran pengen bikin komik, novel dan sebagainya gitu. Karyanya dibukukan belum pas itu Kak. Nah terus waktu tahun 2020 itu kan begitu aku fresh graduate, aku saat itu profesinya menjadi seorang guru Kak. Guru. Ya, guru sosiologi di Tasikmalaya. Oh, masih di Tasik ya Kak? Iya, masih di Tasik karena di situ aku belum pindah kosan Kak. Jadi aku ngekos, belum pindah ke kosan, belum pindah ke Bandung, aku masih ngekos dan saat itu aku kan ngajarnya di Tasik. Terus ketika waktu bulan Maret ya, nah ngajarnya itu jadi dirumahkan Kak, jadi pembelajaran daring gitu karena Covid kan gitu. Jadi susah kemana-mana. Iya betul, susah kemana-mana. Akhirnya ya udah aku di situ langsung aja deh memutuskan untuk pindah kosan. Aku pindah aja langsung ke Bandung, kembali lagi ke rumah atau gitu. Tapi di situ aku masih ngajar sosiologi, cuman karena sifatnya daring, jadi pertemuannya hanya hari Jumat doang dan itu full dari pagi sampai sore. Aku mikir kayak dari hari Senin sampai hari Kamis waktunya akan dipakai untuk apa nih Kak? Sayang banget ya gitu. Makanya di situ aku ngerasa
sesuatu yang belum aku dapatkan apa nih. Dulu waktu dari SMP SMA aku senang banget yang namanya organisasi, senang banget yang namanya jualan, terus senang banget yang namanya kayak pemberdayaan masyarakat ya, sosialisasi ke masyarakat, senang. Jadi master of ceremony juga senang juga dulu ya gitu. Sama seperti kakak yang saat ini kakak lakukan ya, jadi host juga aku senang betul. Tapi yang aku pikirkan, aku harus membuat suatu karya ini selagi aku masih muda ya gitu, untuk kenang-kenangan yang mana nanti aku apa ya, saat ketika udah tua nanti ada suatu yang bisa aku sajikan nih, yang bisa aku sampaikan nanti anak-anakku nanti gitu. Nah, aku kepikiran, aku belum punya karya, tapi dipikir-pikir karya apa ya, aku nggak bisa nyanyi, main musik nggak bisa. Terus, oh ya udah deh, apa aku coba nulis buku aja ya sambil ngisi waktu. Senin sampai Kamis aku nulis, Jumatnya aku jadi guru gitu. Aku pembelajaran daring via Zoom meeting waktu itu. Ya udah, pertama aku nulis belum ke sini dulu Kak, belum ke 1000 Cinta Untuk Satu Hati. Jadi dulu tuh aku ini dulu kolaborasi sama temen untuk memberanikan diri. Jadi kan kalau misalkan tiba-tiba jadi penulis dan terbitin buku sendiri, waktu itu aku belum cukup kuat secara mental gitu ya. Jadi aku siap gitu ya. Iya betul, belum siap. Jadi di situ aku sama teman dulu aja lah kolaborasi membuat satu buah karya buku antologi puisi. Judulnya Sabda Aksara. Itu terbit di 2020 bulan Agustus. Udah 5 Iya. tahun ya Kak ya? Iya, kurang lebih 5 tahun, betul. Terus, nah, yang dimana aku rasa antologi puisi ini, menurutku ya, mohon maaf agak kurang puas nih gitu. Kurang puas karena ini belum apa ya, karyanya belum cukup puas karena ini bukan cuma nama aku aja kan, karena kolaborasi sama temanku. Jadi oh ya udah aku buat aja nulis novel. Nah di sini dah aku pertama kalinya di bulan September terbit, alhamdulillah. Ini juga dari iseng-iseng dulu gitu, coba dulu aja lah lulus apa enggak ya gitu, masuk ke salah satu penerbit Jogja, Diandra Kreatif. Alhamdulillah begitu 2 minggu setelah masuk seleksi akhirnya dinyatakan lolos dan layak terbit. Itu di September 2020. Jadi jedanya 1 bulan tuh. Agustus aku terbit antologi puisi. Nah, yang karya pertama, karya sendiri ini di September 2020 gitu. Selama sebulan doang ya? Iya, selama sebulan. Gimana rasanya Kak diterbitin lo itu pertama kali? Seneng banget gak sih? Wah, kayak nggak percaya Speechless gitu juga ya? iya, speechless banget gitu, kayak wah aku terkejut ya aku terkejut gitu. Ternyata yang memang iseng gitu, tapi karena emang dari awal ya udah aku mencoba memberanikan diri ya gitu, mengambil peluang dan kesempatan yang mana aku nggak mau mensia-siakan masa muda ini gitu. Benar banget. Ya akhirnya alhamdulillah dinyatakan lolos oleh penerbit Jogja. Di situ layak publis, tapi via digital dulu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Kalau bisa ceritain nggak Kak karya pertama Kakak, kayak judulnya apa, terus ceritain sedikit tentang isi atau sinopsisnya, kenapa Kakak tuh tertarik banget buat nulis buku itu? Karena kenapa nih? Gitu. Oke, Apakah galau? Nanti aku ceritain ya. Boleh. Oke, ini bisa dilihat dulu ya untuk judulnya 1000 Cinta Untuk Satu Hati. Oke, ini buku karya pertama saya yang mana kenapa aku ambil judul ini ya 1000 Cinta Untuk Satu Hati. Jadi kan kita ya anak-anak muda pastilah ngerasain jatuh cinta ke siapapun ya, kita udah ngerasain trauma, kita merasakan takut jatuh cinta lagi. Pada akhirnya kan Allah akan tetap menakdirkan kepada satu pelabuhan hati gitu, kepada yang nanti akan menemani kita seumur hidup gitu. Kalau ini ceritanya yang 1000 Cinta Untuk Satu Hati, waktu itu aku terinspirasi ada beberapa banyak teman aku yang struggle banget dalam apa ya, relationship-nya gitu. Percintaan mereka ya Kak? Iya, betul. Betul banget. Dan ini juga menceritakan seorang kehidupan mahasiswa. Ada mahasiswa juga Kak? Iya, mahasiswa di Bandung ini. Dan sekitar 20% lah ya, aku ngambil real life juga sih, sisi real life dari teman-temanku. Jadi ini tuh ceritanya kehidupan seorang perempuan. Dia pekerja keras banget lah, business woman juga. Dan saat itu ketemu dengan seorang laki-laki untuk mengajak komitmen dengan laki-laki tersebut. Dan akhirnya perempuan tersebut mau kurang lebih menjalin hubungan 1 tahun. Laki-laki tersebut baik banget pokoknya Kak.
tapi nggak disangka-sangka ya, karena Allah maha membolak-balikan hati manusia ya. Orang tersebut ya akhirnya berubah gitu, mengecewakan, akhirnya dia trauma. Terus ya fokus aja perempuan tersebut, yang tokoh utama ya, perempuan tersebut fokus aja untuk menjalani ini aja, karir gitu, fokus untuk lulus kuliah gitu. Tapi lagi-lagi seperti Allah menguji gitu. Iya. Didatangkanlah salah seorang laki-laki yang untuk mengajak komitmennya lagi. Nah, awalnya pengen menutup hati ya, masih trauma sama laki-laki sebelumnya. Tapi karena dorongan dan support teman-temannya, tahu privilege-nya, terus laki-laki tersebut punya value gitu. Akhirnya tuh si tokoh utama mau untuk menerima cintanya. Akhirnya ya. Iya, akhirnya mau membuka hati. Tapi setelah akhirnya lulus kuliah, lagi-lagi pas saat dia mau tunangan, malah dikecewakan lagi, laki-lakinya meninggalkan dia. Terus pada akhirnya dia udah benar-benar mati rasa. Dan seketika ada lagi, pokoknya nggak lama ada lagi yang suka sama dia gitu. Nah, dan itu untuk meminangnya, dan dia mau ya atas dari restu orang tua juga. Tapi kata Allah menguji lagi. Berarti benar-benar banyak ujiannya. Tapi kali ini mengujinya bukan dari sifat laki-laki yang berkhianat Ya. tapi emang karena adanya ketetapan dan takdir Allah. Kadar Allah saat itu calon suaminya kecelakaan gitu ceritanya. Dan ya si tokoh utama sempat frustasi banget. Dia bingung mau berkelana ke siapa lagi nih, karir udah dapat, dia udah sukses ya, dia juga lulusan terbaik, dia udah menggapai cita-citanya. Cita-citanya waktu itu dia menjadi seorang dokter. Nah, tapi serasa tidak sempurna nggak sih, benar nggak nih? Ya. Kalian udah sukses tapi nggak punya pendamping hidup. Iya. Struggle di situ nggak sih? Iya, coba kalau kakak gimana rasanya kalau udah sukses segala punya, tapi gimana ya nggak punya pendamping hidup gitu? Temen ada banyak tapi serasa beda aja kan, tetap kayak ada kekosongan hati gitu. Kerjaan punya, terus dengan nilai terbaik, tapi lihat orang-orang di luar sana yang kayak, dia udah punya pendamping hidup nih, gue belum nih. Iya, Stres sendiri kadang suka mikirnya. Iya, betul sekali, kayak tetap aja ya ada yang kurang Iya, gitu, benar bukannya nggak bersyukur ya. Tapi gitu kan, apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan budaya patriarki ya, mohon maaf, suka ada aja yang membuat kita takut, insecure dan sebagainya. Dan akhirnya si tokoh utama nih, perempuan ini benar-benar pasrah, berdoa. Ternyata inti dari cerita ini, kadang kita gini, kita udah berkelana kemanapun mencari yang sempurna, mencari siapa yang terbaik untuk diri kita, ternyata dari dulu udah ada di depan mata. Jadi intinya, ending ceritanya si tokoh utama ini ternyata menikah dengan sahabat dia sendiri dari saat pas dia kuliah. Jadi nggak jauh-jauh ya, Kak? Nggak jauh-jauh. Jodohnya di temen kita sendiri. Iya, betul sekali. Padahal satu geng gitu, teman sendiri gitu. Dan nggak pernah terpikirkan sih pasti itu. Iya, kayak wow, ternyata gue ya jodoh lu gitu. Loh, kok nggak dari dulu aja lu ngomong serius sama gue gitu kan? Kenapa harus main-main dulu gitu kan? Iya, kenapa harus nangis-nangis dulu sih? Tapi pasti ada rencana baik sih maksudnya. Ada alasan sebenarnya kenapa sih nggak dari dulu aja gitu, pasti kan Allah juga ngujinya di situ kan. Betul banget. Jadi cerita inti ya dari Seribu Cinta Untuk Satu Hati ini, pesannya untuk para wanita sih, kalau kalian memang yang pernah ada di fase sakit hati, patah hati, trauma yang banyak banget, apalagi sekarang tuh dikit-dikit trust isu, iya nggak sih? Banget. Tetap ya jangan berputus asa. Tetap kita harus jangan putus asa, jangan putus doa juga, yakin Allah bakal kasih yang lebih baik gitu sih. Nah, waktu pertama kali nulis dan nerbitin karya, ada nggak sih hambatan atau kesulitan yang benar-benar kakak nggak bisa hadapin banget nih, gitu kayak, harus gimana lagi ya abis ini gitu? Hambatan ada waktu itu, jadi ketika udah mau di akhir cerita nih, dulu sempat bingung nentuin akhir cerita.
Nah bingungnya kenapa aku mikirin apa kata orang. Iya. Soalnya banyak banget teman-teman yang gue nggak suka nih bilang gitu ya, gue nggak suka nih sama cerita yang sad ending gitu, terus atau misalkan yang ujung-ujungnya kematian apa sih gitu, misalnya harusnya ceritanya itu yang happy ending gitu kan, jadi membangun cerita yang positif gitu kan. Tapi aku research lagi, riset lah banyak kok novel, film yang ceritanya itu sad ending, bahkan banyak banget kan film kayak contohnya ini ya Habibie Ainun yang itu kan sad ending banget, tapi kan bisa apa yang membuat si penonton itu benar-benar ngeluarin air mata gitu, nggak nanggung-nanggung kan gitu. Sempat di situ aku nunda sekitar 1 minggu buat cuman nentuin akhir cerita doang, apakah nanti akhir ceritanya meninggal ya gitu, apakah nanti akhir ceritanya ya udah deh ternyata nggak ada, hapus aja tokoh yang meninggalnya, diganti aja sama kegiatan lain atau bentuk lainnya gitu. Jadi waktu pas pertama kali nulisin buku ini kayak sempat struggle juga sama omongan orang, aduh ini nentuin endingnya gimana nih, kayak orang bakal suka nggak ya sama buku yang kita tulis gitu kan. Tapi lama-lama jadi motivasi juga ya kak. Iya betul, karena saat itu ada senior saya waktu masih kuliah tuh di BEM ya, beliau bilang gini, kamu jangan dengerin kata orang, kamu lihat kata hati kamu, dengerin kata hati kamu mampunya ada di mana. Kalau kamu lebih percaya diri di cerita sad ending dan menurut kamu itu lebih ngena dan lebih nyambung gitu ya, singkatnya udah ambil itu aja daripada kita ngambil yang kata-kata orang tapi kamu belum kebayang ceritanya apa, Tapi kitanya nggak gitu. di situ. Nah itu kayak sama aja kamu nunda waktu, sama aja kamu nggak percaya diri sama potensi kamu, katanya gitu kata senior aku. Ada nggak sosok atau pengalaman yang jadi inspirasi kakak dalam menulis karya nih? Siapa gitu? Apa misalnya Tarelie atau Ide Baik, bisa kan? Iya. Betul. Kalau aku seneng banget sama Kak Sana, tahu nggak Kak Sana? Oh iya. Penulis Rintik Ya, Sendu. yang sering dipanggil Paus ya? Iya betul, Itu ya. bener banget. Mungkin kakak pernah baca bukunya juga atau sekilas tahu dari sosmed? Kayak Spotify, aku pernah baca websitenya juga sih, Websitenya. yang di Samaan. Ya, itu. betul. Nah itu aku senang sama Kak Sana, sama satu lagi sama penulis JS Hayat. Motivasi sih, karena sebelum aku tahu karyanya, aku ngeliat dulu biografi, backgroundnya, ketika dia mulai menulis gimana. Kalau Kak Sana, karena dia ada struggle banget di keluarganya yang memang waktu itu menurut beliau ya susah untuk makan mie di hari itu aja gitu. Jadi sempat makan mie itu sama keluarga itu bareng-bareng, dan dia memikirkan gimana caranya untuk mengubah nasib hidup yang lebih baik. Sedangkan yang dia punya saat itu cuman ilmu gitu. Jadi mau gak mau aku maksimalin nih dalam menulis, dan aku terus belajar gitu, terus lihat dari referensi lain juga. Sama yang di SHYREN itu keren banget kalau nggak salah ya, ini maaf ya kalau misalkan nanti ada yang keliru gitu. Kalau nggak salah di SHYREN itu udah udah nulis buku 9 kali, masuk ke penerbit mayor, ditolak berkali-kali. Waduh. Itu 9 buku ditolak berkali-kali, sampai akhirnya beliau itu baru sukses dan lulus di seleksi mayor ya, yang baru masuk ke Gramedia setelah karya di beliau yang ke-14 tahun. Iya. Ya ampun. Bener, kayak suka ini ya, berkaca ke diri sendiri gitu. Suka ngerasa gini, ya ampun kemarin aja aku nulis yang buku ketiga ya, aku pernah tuh, aku juga ditolak sama penerbit mayor yang buat masuk ke Gramedia kan gitu. Udah ditolak 3 kali kak. Aku di situ benar-benar berkecil hati dan sempat off sosmed satu hari ya, 1 bulan ya, terus karena ya itu down gitu buat istirahat yang makanya ada ternyata yang lebih berat ya gitu. Tapi dia nggak nyerah. Tapi kadang kita kayak ngeluh baru ditolak kayak sekali 2 kali ngeluh, tapi pas lihat background orang lain,
10 kali sampai 14 kali, kali-kali tetap aja gitu kan, tetap diperjuangin gitu kan, diusahain. Betul, ternyata wah di luar sana banyak dan lebih banyak orang yang bekerja keras Iya. loh gitu, banyak banget ya saingan dari diri kita, sedangkan suka ini ya, suka terpikiran wah diri aku berarti masih harus banyak dilatih nih gitu, mereka udah jauh gitu start, iya ternyata aku masih segini gitu. Oh, oke, diperbaiki lagi gitu. Terus banyak belajar dari orang lain juga gitu kan. Iya betul Kak, betul sekali Kakaknya gitu. Nah, Kak boleh diceritain nggak tentang background keluarga kakak gimana? Kayak apa kakak punya kemampuan menulis atau literasi karena pengaruh orang tua yang juga penulis apa enggak? Oke. Nah, untuk penulis ya di keluarga saya sendiri sama sekali nggak ada Kak. Jadi Iya. kakak doang. Aku aja ya paling kalau misalkan nulisnya nulis di website artikel biasa, tapi itu untuk profesi sementara. Ada tuh saudara cuman berjalan 1 tahun doang gitu, cuman yang benar-benar nulis menerbitkan karya buku cuman saya saja. Justru jauh banget kalau background keluarga saya ini guru dan kesenian. Oh iya. Banyak yang manggung di kesenian Sunda, nyanyi pop gitu. Ya kebanyakan melenceng. penyanyi. Iya, saya melenceng sendiri jadi di literasi gitu. Iya. Rezekinya di situ kak berarti. Iya, amin, amin. Ayah sama ibu saya guru. Ayah kerja di instansi PNS gitu, kalau ibu guru SMA juga sama guru ini TK. Kalau kak penulis sendiri nih. Iya. Beda makanya Mau saya jadi penulis sendiri. sukses nanti. Amin ya Allah, doakan ya semoga ya. Nah kalau gimana kak dukungan dari keluarga atau temen dan orang sekitar waktu kakak tuh, aduh kayaknya aku harus jadi penulis aja nih gitu. Disupport pun nggak sama teman-teman sama keluarga kakak gitu? Oke. Nah sama keluarga sendiri dulu Ya. Kalau sama keluarga saya, sama ayah, ibu, adik, benar-benar oke, disupport. Tapi keluarga tidak menekan bahwa kamu harus jadi penulis hebat, kamu harus menjadi penulis terkenal. Enggak. Kalau orang tua saya justru ya udah, kamu terserah, kamu mau lanjut menulis boleh, silahkan. Kamu mau fokus ke profesi kamu yang saat ini kan aku masuk setiap kerja ya, masuknya ke ranah content creator nih Kak, ke tim kreatif semacam desain, editor, foto, video gitu kan. Kalau kamu suka ke bidang visual, kesenian gitu lanjut ke situ, ke apa gitu. Jadi orang tua sih nggak pernah memaksa. Intinya apa yang mau aku lakukan, yang aku suka, silakan saja gitu. Tapi memang orang tua juga pernah bilang kalau misalkan kamu nggak melanjut menulis sayang juga, cuman ya udah deh terserah kamu gitu, nggak memaksakan banget. Nah yang bikin agak apa ya, dari teman aku sih yang bikin agak sebenarnya ini menjadi motivasi juga gitu, menjadi motivasi juga untuk aku, karena dari teman aku suka bilang gini, kamu harus kuatin personal branding kamu nih, kamu udah jadi penulis gitu, walaupun buku kamu belum masuk Gramedia, tapi setidaknya udah pernah kejual di marketplace, lumayan loh katanya, udah terlebih dari 50 buku gitu, dari satu karya buku ya gitu. Ini kan dari 3 berarti ya kurang lebih 150 gitu. Lumayan, harusnya kamu kuatin di personal branding, kuatin dari marketing sosmed, followers kamu di Instagram segini udah lumayan, tinggal kamu rajin konten gitu. Sekarang makanya yang konten nggak atau males sesuai mood gimana gitu? Nah itu sesuai mood Kak, bener. Awal mah kayak, duh kayak gue harus rajin konten kesini-sini kayak, sesuai mood aja lah gitu. Iya, sesuai mood aja lah gitu. Terus kata teman aku gini, sayang banget loh, sekarang banyak banget influencer yang penghasilannya itu udah 2 digit gitu. Dia influencer gitu, udah banyak endorse di mana-mana. Kenapa kamu nggak seriusin itu gitu? Nah di samping itu aku ngerasa kayak kepercayaan diri aku kayak, emang aku cocok ya jadi influencer atau gimana, emang aku bisa ya, kan aku juga kerja gitu. Nah tapi ya udah nggak apa-apa, jadi nanti kalau sekarang ada waktu luang ya aku fokusin aja untuk bikin konten yang ini untuk membahas buku juga gitu. Suka sih suka bikin konten, cuman dari akunya dengan nargetin kayak seminggu nih harus posting 50 gimana, enggak, seluangnya aja, seluangnya aja gitu. Nah, biasanya kalau kakak nulis itu prosesnya kayak gimana sih kak? Ada cara tertentu nggak yang kakak pakai kayak misalnya kakak tuh harus butuh waktu misalnya selama berbulan-bulan apa gimana gitu? Oke.
Kalau waktu pertama nih berkaca dari sebelumnya yang karya saya 1000 Cinta Untuk Satu Hati sama yang Juni di Langit Malam, terus yang terakhir yang Gana Renjana itu aku ngetargetin maksimal 2 bulan ya udah kelar gitu ya 2 bulan. Nah yang aku lakukan sebelum judul, jadi dulu aku belum udah sampai karya terakhir juga aku nggak mikirin judul dulu apa enggak, intinya cerita dulu, inti cerita dulu apa gitu, terus tokohnya ada berapa, siapa aja namanya Pasti gitu. harus dipikirin dulu ya. Dibuat dulu kerangkanya. Nah nanti kayak yang segmen 1 nih, chapter 1 mau tentang apa? Oh perkenalan dulu nih gitu kan. Chapter 2, oke, masuk di bagian pengenalan kayak dia profesinya dan relasinya seperti apa. Terus chapter 3-nya masuk ke bagian dia udah mulai jatuh cinta, udah mulai ada emosinya. Masalah mulai muncul juga di situ nggak sih? Betul, Ya. betul. Dan ditentukan juga dari chapter 1 tuh ini aku mau pakai sudut pandang orang berapa ya, sudut pandang orang 1, kedua atau ketiga ya. Ternyata aku lebih nyaman untuk menyusun naskahnya di sudut pandang orang ketiga gitu. Kalau aku lebih suka nulis spontan atau udah bikin perencanaan yang matang sebelum mulai? Oke. Perencanaan yang matang. Oh iya pasti ya. Betul. Perencanaan yang matang aku dibuat dulu Kak di kertas HPS 4. Judul dikurungin dulu, belum ditulis judulnya apa. Di sini capital 1 dulu, tokohnya ada siapa aja, bla 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 gitu. Terus nanti kayak tadi masukin dulu oh ya perkenalan, sampai nanti udah masuk misalkan di chapter 14, chapter akhir. Oh endingnya mau apa? Endingnya di misalkan ya tadi kayak tadi ya, endingnya kematian. Oke, nanti udah endingnya kematian, Gimana? udah terbayang. Nah, si judul ini biasanya aku ya buat itu udah masuk ke chapter 10 Kak, atau chapter 8. Udah banyak nih kata-kata yang sering dipakai di buku itu apa gitu. Terus si peran yang menguatkannya di bagian apa, hati dia yang paling ngerasain itu di bagian apa gitu. Nah baru deh dibuat judul. Iya judul terakhiran kalau aku kan kadang ada penulis yang dari awal udah pengen nentuin nih judulnya, filosofinya dari sini gitu. Ya dulu kayak waktu masukin kerangka lu pasti rombak lagi revisi lagi ya kan? Iya betul. Sampai benar-benar nemuin plot yang bagus gitu buat cerita kakak. Benar. Karena kan ini bukan menggambarkan dari apa yang kita tulis, tapi nanti bagaimana nih kesan para pembaca dari karya yang kita sajikan kan kayak gitu. Takutnya nggak mengesalkan bagi para pembaca juga ya kak, kayak takutnya kecewa apa gimana. Kok ceritanya kayak gini ya? Iya benar kayak ceritanya kok bolak-balik ya, kok nggak nyambung kan, kok banyak kata-kata yang diulang ya gitu. Kayak aku dulu takut banget soalnya gitu. Kalau misalnya kakak lagi kena writer block, gimana sih biasanya kakak cara mengatasinya gitu? Writer block ya. Sempat pernah aku di buku yang ini ya, karena ini buku pertama ya. Buku pertama sama dia. Yang ini writer block sempat apa ya, down saat itu karena bingung di bagian pertengahan cerita gitu, kayak nyambung nggak ya gitu. Aku balik lagi ke chapter yang sebelumnya gitu, ternyata oke deh nyambung deh gitu. Terus kayak ada kata-kata yang sama ya gitu di dalam bukunya, bukan apa-apa kan takutnya nanti tanpa kita tahu ya yang memang dicek sama penerbit ternyata ini plagiasi. Takut bisa keplagiat. Makanya aku dari situ udah langsung masuk aja lah ke Google Scholar, aku cari kata-kata dari ini apakah ditemukan nggak ya, takutnya ada kata-kata yang sama. Jadi kalau dari aku sih diperkuat dulu risetnya gitu. Biar nanti bisa lebih pede buat melanjutkan karyanya, sama begitu terbit udah ngerasa tenang gitu karena jauh dari plagiasi. Ya udah ada yang nggak ganjel gitu ya. Betul. Gimana aja waktu pas ini ya mau sidang skripsi ya kan dicek dulu ya Kak, cek plagiasi ya gitu. Dicek dulu berapa persen nih, jangan sampai nanti nilai persennya tinggi gitu. Harus di bawah 20% kan ya kalau plagiasi. Iya betul 20% gitu. Kakak punya cara yang lebih efektif gak dari nulis gitu dibanding daripada cara penulis lain? Punya cara sendiri nggak sih kakak? Oke. Kalau dari aku cara sendiri
misalnya kalau misalkan dari penulis lain kan tersusun gitu ya, Iya, yang tersusun gitu. Kalau aku kadang dari kerangkanya macak dulu gitu. Misalkan dari dari ini aja ya, yang kerangka yang di HBS itu udah aku tulis dari chapter 5, misalkan di chapter 5 ceritanya tentang di taman surga misalkan Iya. gitu. Tapi ketika aku mau masuk di chapter 4 lagi nulis, aku ngerasa wah enggak deh, ternyata ini lebih cocok di chapter bagian 4 gitu daripada di chapter 5. Ya udah aku tukar gitu. Kadang ya sisi kurang baiknya aku ini gak tiru ya, kadang agak labil gitu. Iya, iya, iya. Dari situ sih mungkin yang gak membedakan dari penulis lainnya gitu. Cuman kalau penulis lainnya mungkin ada juga yang memang seperti itu gitu, ada yang memang konsisten gitu penulisnya. Oh, jadi kakak tuh kayak ngacak gitu, nggak tersusun gitu ya? Ada kayak gitunya, tapi itu di bagian chapternya aja. Kadang di bagian judulnya gitu, itu judul chapternya cocoknya di bagian chapter ke satu apa kedua ya, oh ternyata bagusnya kedua nih, padahal udah dimasukin ke satu kayak gitu. Iya itu sih. Dari semua karya yang kakak udah tulis nih, ada nggak yang paling berkesan buat kakak? Yang paling berkesan karya saya yang ketiga, ya yang judulnya Juni di Langit Malam. Oh, Juni di Langit Malam. Nah, kenapa paling berkesan? Karena itu real life banget. Real life story tentang toxic relationship dan persimpangan dilema. Yang mana toxic relationship aku ambil cerita pure banget, ini nggak ditambah-tambah ya gitu. Yang memang menurut aku dia temenku gitu menjadi sosok inspiratif banget karena kuat banget buat ngadepin ujiannya gitu, dan bahkan kalau aku jadi dia aja belum tentu aku kuat kan gitu. Aku ngambil dari cerita temenku yang toxic relationship-nya dan persimpangan dilema itu ngambil dari ceritaku sendiri kak gitu. Boleh tahu nggak siapa nama teman kakak gitu? Oh, boleh di-spill sih. Boleh. Beneran nggak apa-apa, boleh di-spill. Oke. Kalau temen aku yang toxic relationship itu aku ambil ceritanya dari temen SMA aku, namanya Kak Pratami. Oh, Pratami. Iya, udah berjasa banget nih bantuin kakak. Iya, bahkan saya cantumkan di bagian belakang ucapan terima kasihnya. Terima kasih untuk sahabat saya, Tami, dan lain-lain. Jadi kakaknya dapat gratis nggak dari kakak buku satu? Buku itu boleh tanya aja ke kamu. Iya, Kak Tami punya buku juga kok, punya buku karya saya juga ya. Iya, Kak Tami udah ngebantuin Karisma. Iya, terima kasih Tami, Masya Allah. Kalau nggak ini ya, tanpa support Tami dan tanpa seizin Tami, mungkin aku belum bisa terbit Juni di Langit Malam. Iya. Dan kalau yang tentang persimpangan dilema itu cerita asli aku, karena saat itu benar-benar di tahun 2020 kan. Dilema kak, aku antara maaf ya ini agak bucin-bucin gimana gitu, bucin gimana, dilema banget nih pilih antara laki-laki yang A atau B, karena yang mana dulu aku juga sempat ngerasain toksik ya. Terus aku trauma itu banget, tapi saat itu pas aku lagi senang-senangnya berkarir nih, awal banget berkarir diuji lah, dipertemukan dengan dua laki-laki baik, dan ternyata dia dua-duanya temanku juga gitu. Aku nggak enak kan, gimana nolaknya, bingung, temen deket dua-duanya, mereka orang baik gitu. Ya udah aku istikharah aja gitu. Jadinya apa pilih siapa nih? Pilihnya Ya, siapa? Jadinya saya pilih teman SD. Waduh, dan itu satu komplek. bagus banget nggak sih? Iya. Dan itu yang dua itu. Keren banget yang dua tadi yang disebutin sama kakak. Nah, iya. Awalnya aku jatuh cintanya iya ke orang yang, jadi ini ceritanya gimana, TNI AD sama TNI AL kak di negara mana gitu. Padahal kalau jadi calon ibu banyak kali nih. Ya sepertinya, tapi Allah berkehendak lain. Iya, jadi dulu tuh aku bingung ya mau pilih yang TNI AD atau AL. TNI AL yang temanku sendiri tuh, yang temen SD sekomplek juga. Nah kalau yang TNI AD itu temen SMA aku, kayak dikenalin sama temanku juga gitu. Ya kebilang baru kenal sih saat itu, tapi dia memang udah ngajak komitmen duluan ke aku. Cuman aku sama dia dulu udah komitmen, jangan pacaran, ngapain pacaran, udah aja, nanti kalau misalkan udah siap pengajuan ya udah datang aja ke rumah gitu kan. Dan kita intens chat, kita saling support, udah sama-sama ada rasa kayak udah support system aja ya. Tapi pas udah jalin hubungan sama dia udah 2 bulan tuh yang sama TNI AD, ya yang TNI AL
tiba-tiba ngechat, emang sebelumnya udah chattingan tapi chattingannya nggak intens sama dia. Begitu dia udah lulus TNI AL, dia ngechat ke saya, katanya Assalamualaikum Risma, apa kabar, ya bla biasa, basa-basi dulu, terus akhirnya dia langsung aja to the point, Riz maaf kalau kamu berkenan gitu, itu formal banget bahasanya. Katanya, Risma kamu mau gak jadi calon ibu jalaku? Bismillah ya insyaallah, aku serius. Aku di situ ngakak banget, lu kan temen SD gue gitu, aku tahu temen apa ya, aku tahu masa kecil kamu kayak gimana gitu kan, lucu gitu. Tapi ya udah, karena bingung ya kak, dan aku pun nggak mau sakit hati, nggak mau kecewa lagi, udah jadi istighomah. Dan kecenderungan hatinya itu apa ya, ketemu SD aku. Ya udahlah, ambil yang udah lama kenal aja, yang udah tahu latar belakang keluarganya. Sifat kita dulu itu gimana. Betul sekali. Daripada orang baru kan nguras lagi kalau sama orang baru pasti. Nah, kakak juga merasakan ya pasti, wah para mahasiswa udah banyak ngerasain struggle-nya ya pasti. Ujung-ujungnya tetap sama orang lama balik lagi. Betul, karena ya gimana ya, cinta itu bakal tetap pulang ke rumahnya kan, benar itu. Ya kan? Mau sama siapapun kita pasti bakal balik lagi ke rumah sih. Iya betul. Ya kak, bisa diceritain nggak sih apa yang jadi inspirasi di balik karya yang paling berkesan itu? Yang paling terinspirasi karena dilihat dari dua sisi ya. Ini kan yang ada toxic relationship-nya dari temanku yang tersimpan di lemah ceritaku. Ini bisa diambil dari sisi inspiratifnya bahwa kita hidup itu emang harus selalu untuk bersabar sih, jangan lepas dari sabar. Dan ketika nanti pada akhirnya tahu kehendaknya seperti apa, ya kita harus berbesar hati. Terus mau kita umurnya berapa, mau kita pendidikannya seperti apa gitu. Dan di dalam kondisi bagaimanapun kita harus tetap mencintai dan menerima di segala kondisi. Itu sih inspirasi. Nah kak, kakak tuh tadi udah nerbitin sekitar 3 buku ya? Iya, 4 buku yang terbaru. Iya, yang ada rencana. Nah, waktu pertama kali nih buku kakak mulai banyak diperhatiin banyak orang nih gitu, kayak gimana rasanya sih kak? Rasanya Terlalu seneng, kayak aduh kayak gak nyangka. Iya. Pasti malah lebih banyak nanya ke diri sendiri. Kok aku tiba-tiba jadi penulis ya? Padahal dulu cita-citanya aku pengen jadi pramugari. aku sama yang penulis. Bener, karena aku dulu nggak lulus gitu ya, jadi abdi negara. Oke. Terus aku jadi ini guru gitu ya, jalanin aja, enjoy gitu. Kayak Allah mau buka jalan lain nih, di samping waktu itu banyak ujian yang mana aku sempat bete juga ya gitu, yang mana kan tadinya ngajar hampir tiap hari, waktu produktif gitu ya, tapi ini wah cuma dikasih dalam 1 hari aja kan sempat bete juga, tapi wah ternyata dari adanya COVID itu sih ya banyak hikmahnya dan banyak kebaikan rupanya. Ternyata jalannya malah jadi penulis buku. Iya, malah jadi penulis buku dan dia terharu juga sih. Pasti. Iya, bahkan banyak banget teman-teman SMP ini. Kan sekarang tuh kalau Instagram terhubung sama Meta. Iya. Aku jarang banget on Facebook Kak. Tapi aku on Instagram dan posting story kan. Nah, terhubung ke Facebook ternyata banyak notif dari Facebook nanya pada, kan biasanya yang ngomongnya bahasa Sunda kan ya. Riz, gini-gini akhirnya mah kamu jadi penulis ya. Mau dong minjem bukunya. Kok bisa sih? Bener, cina dulu mah si Teteh Kuotes ngomongnya dulu. Kuotes. Si Teteh Kuotes sekarang udah punya buku gitu. Banyak yang apa ya, wow ya, banyak yang kaget dari teman-teman SMP, SMA gitu. Teman-teman SMP kakak tuh ada yang beli buku apa nggak sih? Atau kayak aduh yaudahlah si Risma teman aku nih, aku minjem aja kali ya, daripada kita harus beli gitu kan, harus ngeluarin uang gitu. Oke. Temen aku ada teman SMP ada yang beli, tapi kebanyakannya justru teman-teman aku yang kuliah teman yang di kampus Unsur itu sama yang teman SMA sih banyaknya gitu. Kalau teman SMP mungkin karena ini kan udah agak lama ya, jauh dan kontaknya kan udah terlalu banyak gitu. Cuman yang memang masih sekontak aku aja sih, dia ngerasa
kaget nih dulu gitu. Risma ya cuma sekedar fotos doang kan, kalau udah punya buku gitu. Riz sempet nanya juga, Riz kamu bikin buku lembaran kayak gitu nggak capek apa? Ya capek dong, pakai ditanya lagi gitu. Ya capek apa ya? Riz kamu tuh bukannya kuliah, ya kenapa sempat nulis buku? Ada aja yang nanya gitu. Ya kan udah lulus kuliah, ya aku nyempetin. Eh, ada nggak kak kritik atau masukan dari pabrik yang justru bikin kakak tuh lebih semangat untuk nulis lagi gitu? Banyak pro kontranya pasti kan ya? Iya, betul. Ada sih Kak, dulu pernah nih, karena buku yang ini ya Kak, ini kan tidak ISBN. Artinya kalau buku tidak ISBN itu berarti bukunya tidak terdaftar di Perpusnas. Iya. Jadi ketika aku mau mau memulai lagi menulis naskah yang Juni di Langit Malam itu, yang karya ketiga, banyak sekali masukan dari teman-teman penulis, dari saudaraku juga yang sempat ya itu memasuki di bidang artikel ya, yang produksi artikel. Terus ada juga netizen lah, dikatakan netizen lah via Instagram ya, di sosmed. Dia bilang, kakak kenapa nggak masukin ke Perpusnas aja, nggak daftar ISBN, saya mau bukunya kalau nggak masuk Perpusnas. Aku tuh dulu belum ngerti emang apa bedanya masuk Perpusnas sama enggak kan gitu. Ya katanya dia lebih lebih dikenal dan bakal lebih legalitas, wah gitu, lebih ada legalitasnya kalau masuk ke Perpusnas. Coba deh daftar Perpusnas gitu. Jadi yang buku Joni di Langit Malam tuh yang ketiga ya udah aku ini aja daftarin ke Perpusnas aja, dan ada kan nomor ISBN-nya lebih legal. Kalau ini enggak, jadi kalau di Dianra Kreatif karena ini masuknya penerbit indie, dan penerbit indie itu kan jadi seleksinya cuma sebentar aja dan dipublikasikannya juga hanya dari penerbitnya aja gitu. Dan ini tidak masuk buku, tidak masuk Gramedia, tidak masuk juga ke Perpusnas, hanya dipublikasikan di Shopee, di marketplace aja, dan itu cuma di Dianra aja, tidak dibantu oleh penerbit-penerbit lainnya. Kalau harganya sekitar berapa kan itu bukunya? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Ya. Kalau yang ini 62.500. Yang ini 62.500. Lembarannya sekitar 200 tidak mbak. Aku pengen lihat nih dari sudut pandang kakak kayak gimana perkembangan dunia literasi sekarang, apalagi dengan adanya media sosial dan platform digital, apakah itu lebih memudahkan atau malah jadi tantangan buat si penulis? Untuk penulisnya, ya. Untuk penulis justru lebih memudahkan sih Kak, menurut aku. Kenapa memudahkan? Karena gini, justru sekarang itu di era sosial media banyak ya sosial media, ada yang dari TikTok, dari Instagram, dan dari masing-masing audiens kan beda ya kesukaannya dari mana gitu. Justru kita di situ bisa memfilter. Kalau misalkan dari Instagram kita mengarah ke personal brandingnya aja lah gitu, kalau kita tuh siapa. Tapi begitu di TikTok kita bisa menceritakan nih, bikin video panjang, kita bisa menceritakan tentang ini ya, 1000 Cinta Untuk Satu Hati atau kalau seperti apa ya, cukup 1 menit atau 1 menit setengah lah. Di TikTok posting aja ya, itu walaupun FYP apa tidak kan tidak tahu ya kita. Nanti kita coba aja dulu. Yang penting coba dulu, yang penting ada orang yang lihat dulu, nggak apa-apa lah misalkan viewsnya cuma sekedar 500 atau 1000, setidaknya kan engage ya. Orang lain tahu, kayak gitu sih, sedikit demi sedikit ya bisa dikembangkan dari sosial media. Yang penting orang lain tahu aja lah, awareness dulu aja lah gitu. Contohnya kan seperti ini juga gitu ya, kakak mengundang saya gitu. Saya juga sempat bingung kemarin ke humasnya ya, ke Kak Rania, kakak tahu nomor saya dari mana ya gitu, karena emang saya banyak mencantumkan sih di TikTok ada gitu, di Instagram juga ada gitu. Saya mau make sure dapetnya dari mana nih gitu. Oh ya udah, dari Instagram. Berarti ini sih celahnya yang memang peluang besar untuk menulis dari digital. Kira-kira kakak punya pendapat gak soal pengaruh AI dalam dunia literasi dan penulisan? Pendapat saya sangat memudahkan sekali. Iya, ChatGPT, mau ChatGPT, Meta ya, Meta WA, AI Meta gitu, itu sangat memudahkan sekali. Dulu karena waktu saya pertama menulis 2020 belum ada ChatGPT kan? Iya nggak sih, baru Google doang. Iya, baru Google doang.
andaikan gitu bisa aku putar waktu saat dulu aku pertama menulis udah ada ChatGPT atau AI yang mana aku bingung banget buat nyusun kalimatnya gitu, nyusun gaya bahasanya seperti apa gitu kan bisa gampang kalau di chat AI tinggal tolong apa ya ketik aja gitu halo Meta gitu. Saya adalah seorang penulis profesional tolong buatkan alur cerita bla 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 gitu kan gitu cukup 3 paragraf aja ya benar dong menurut kamu. Jadi kalau kayak, duh, aku mau nulis kata-kata ini kayak bingung, udahlah ChatGPT aja gitu kan. Sangat memudahkan justru ini peluang besar Iya sih. betul mau itu untuk penulis untuk content creator ya untuk seorang riset gitu itu oke banget sih yang aku iya asal kita tahu keywordnya aja Kak kalau di AI. Ada saran nggak untuk pemula yang kayak, pengen nulis nih tapi bingung harus mulai dari mana? Oke, banyak banget ya pertanyaan kayak gitu Ya, di pasti banyak sih. Instagram, Banyak banyak sih. banget bener Kak, kok bisa sih gimana Kak? Aku tuh suka nulis dari dulu tapi aku bingung mau nulisnya dari mana. Mulai dari mana gitu ya? Betul. Kalau saran dari aku sih ya, pertama kita harus percaya diri dulu. Pasti itu. Iya nggak? Kalau kita nggak percaya diri, kita nggak akan maju-maju. Percuma kita pintar, tapi kepercayaan diri kita nggak ada. Terus aja ya, bahasa Sundanya mah merod lah gitu. Terus aja merod kan gitu. Mikirin apa kata orang. Iya benar mikirin kata orang. Gimana kalau ini, gimana kalau itu. Pertama itu dulu sih Kak, percaya diri. Terus yang kedua, kita udah ada bayangan, udah ada pegangan gitu. Ceritanya mau dibawa kemana? Tokohnya seperti apa gitu. Dan untuk publikasi karena aku ranahnya bukan ke sale ya bukan untuk gimana nih penjualannya harus kenceng enggak yang penting karya dulu terbit dan ada personal brandingnya gitu ya udah dibuat dulu ceritanya terbit gitu dan kadang suka ada yang ngerasa gini ini orang-orang bakal suka nggak ya sama apa yang aku tulis gitu. Nah saran aku jangan pikirin orang itu bakal suka apa enggak ya karena selera orang itu beda-beda kan. Gitu kan Kita kayak mulai aja dulu gitu kan, orang lain suka atau enggak ya emang urusan nanti aja gitu kan. betul Ya. kayak kakak kan ibarat kakak milih makanan orang lain nggak suka deh aku matcha ya aku suka matcha gimana dong gitu kan. Selesai ya kita juga kan. Betul begitupun alur cerita naskah yang kita buat aku mensajikan genre ini nih romantis gitu romance dan semi religi udah buat aja yang mana nanti orang-orang ada yang pasti dong orang-orang ada yang kurang suka ada yang suka banget nih ada yang gak suka deh lebay misalkan maaf ya lebay gimana gitu sedih sad ending gimana oh ya nggak apa-apa lah ya aku kan basicnya di sini gitu aku bisa ngena dan menyajikan ceritanya di bagian ini kok kalau misalkan kamu minta aku untuk buat cerita horor ya maaf bukan aku tempatnya gitu sih Bukan tanah aku sih. betul Coba tolong tulis lain. nah itu kan setiap orang juga ada ahlinya ya gitu ada spesialisnya seperti itu Kalau tadi genrenya romance ya. romance ya romance dan semi religi sih jadi yang mana emang di dalam bukunya itu aku kaitkan kayak kata-kata terbaik maha cinta tuh Allah ya Allah Subhanahu Wa Taala wah nanti di dalam ceritanya yang mana ada takdir yang harus kita jaga nih kayak doa sholatnya lah kayak gitu sih Kak. Kalau penulis pemula nih, pengen banget portofolio, ada tips nggak dari kakak? Untuk penulis pemula ya, untuk penulis pemula pengen banget punya portofolio. Kalau dari aku tipsnya dilihat dulu dia sukanya apa nih. Nah sukanya apa? Misalkan kayak cuma sekedar ngegambar doang, desain. Tapi bikin kata-katanya masih bingung kayak ibaratnya captionnya kali ya captionnya kata-katanya masih bingung apa oh ya udah deh nggak apa-apa karena aku spesialisnya di bagian gambar ya udah sajikan dan ya sisipkan gambar-gambar yang bagus Yang menarik gitu kan? yang menarik gitu jadi orang melihat portofolio kita oh langsung tertuju oh ini bagus desainnya apa ya, bagian desainnya gitu bagus di gambarnya iya betul spesialisnya di sini. Nah, sebaliknya kalau orang itu kurang di bagian desain gitu ternyata bagian menulisnya nih copywritingnya bagus ya udah sajikan aja tulis-tulisan kayak pantun campuran misalnya pantun ada antologi puisi atau cerpen gitu atau quotes gitu quotesnya juga ada yang beberapa segmen ada yang mau segmen politik religi terus
apa ya kehidupan nyata dan sebagainya itu bisa sih. Kalau kakak sendiri lebih ditonjolin di mana nih? Di copywriting apa desain atau apa gitu? Kalau aku copywriting. Pasti itu mah. Iya. Saya Copywriting. dari quote juga kan. Iya betul, dulunya cuma sekedar senang banget nulis quotes, nulis quotes, quotesnya juga nggak pakai gambar warna-warni gitu kan, Kata-kata doang ya? kata-kata doang ya. Ternyata banyak yang suka. Itu banyak yang retweet di Twitter. Twitternya apa nih kak? Udah nggak aktif sih Kak, tapi bisa dicek aja Risnasti Ameli dulu. Waktu zaman SMA itu juga. Tahun berapa itu? Tahun 2015. Oh 2015. 15, 14, 15. Menurut kakak, seberapa penting sih literasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya buat pelajar dan mahasiswa nih? Oke, seberapa penting? Menurut aku penting Kak. Karena dengan adanya literasi itu kita bisa membuka mindset, membuka jalan pikiran kita. Ya. Dan pastinya dengan kita senang membaca buku, nggak membaca buku aja ya, apalagi zaman sekarang kan digital ya, bisa baca buku di mana-mana, bisa baca buku di tahu Quora nggak? Aplikasi Quora. Jadi itu tuh aplikasi yang mana banyak tuh pertanyaan-pertanyaan orang lain relate sama kehidupan nyata. Nah itu aja kita yang membaca pengalaman hidup orang lain bisa jadikan pelajaran gitu. Dan itu kan membuka wawasan yang mana nanti kita juga bakal ngalamin ini nih gitu. Jadi untuk zaman sekarang kita emang benar harus memperkuat literasi walaupun ada stigmanya ya Kak. Kalau negara Indonesia itu negara krisis membaca. Iya benar ya. Darurat membaca. Darurat membaca yang angka keberapa ya kalau nggak salah 2 nggak tahu 3 lupa saya. Ini dibenarkan lagi nanti ya kalau misalnya salah ya kedua nggak tahu ketiga gitu. Indonesia negara krisis membaca gitu. Tapi menurutku dengan adanya zaman yang serba digital ini ya udah kita tetap aja lanjutkan untuk membaca, kita tetap untuk mencari tahu, untuk membuka wawasan kita gitu. Tapi nggak harus dari buku kok, nggak apa-apa. Mau dari sosial media silakan, baca-baca dari e-book. Sekarang banyak banget orang-orang yang sukses jual e-book. Kakak tahu nggak? Ya. Iya, bisa menghasilkan 2 digit hanya karena jual di jual e-book via sosmed gitu. Dan itu ternyata aku lihat e-book-e-booknya juga tentang self improvement semua kok, tentang mental health, tips and trick gitu. Tips and trick nih para mahasiswa gimana caranya biar nanti saat skripsi misalkan mengurangi ini ya canggung gitu ketegangan gimana. Ada tipsnya. Gitu sih. Senang sih Kak kalau membaca buku. Malah aku sempat waktu pas itu ya, kalau misalkan seminggu aja deh nggak baca buku, suka mikir lagi, ya Allah udah lama nggak baca buku, bakal baca buku apa lagi ya, kurang asupan otak deh gue gitu Kak. Karena udah kebiasa ya kak. Iya Pas biasa nggak baca kayak seminggu, aduh resah gitu. betul ibarat kayak kita aja nih telat makan nih kayak bahasa Sundanya salatri ya gitu. Salatri kan gitu-gitu, aduh sakit perut gitu gimana. Nah gitu pun aku kalau waktu seminggu udah lama nggak baca buku, kepikiran aja gitu Kak, kayak membuat suatu kesalahan gitu. Tapi aku juga dulu sempat ngoleksi buku sih kak yang kecil-kecil punya karya yang HP. Iya tahu Punya di rumah koleksi itu 20 lebih. Wah, kakak beli di Gramedia Ya, gitu. pasti itu. Saya juga saya suka beli itu Kak. Terus sekarang masih ada nggak sih kak? Dapat dijual gitu ya? Kayaknya udah jarang jarang ya. Kayaknya bisa dijualnya itu masuknya ke buku bekas sih. Rasanya iya, soalnya ngeliat di Gramedia udah jarang nggak sih Kak? Jarang ada iya KPK. Terus waktu kecil kayak ke mall, pasti salah satu tujuan aku itu Gramedia, cari buku KPK pasti. Iya. Senang ya Kak. Banget. Kayak kalau kita udah ambil nih satu buku, udah beres nih satu buku itu, pengen lagi aja ambil deh cerita lainnya, nanti ceritanya apa lagi ya, ada aja dibuat penasaran gitu. Gimana sih cara kita bisa tingkatin budaya literasi di kalangan pelajar atau mahasiswa, apalagi di era digital sekarang? Oke, cara ningkatinnya ya Kak. Cara ningkatin literasinya ya mungkin kalau dari aku kita harus perkuat dari ininya sih, misal sosialisasinya dulu.
karena kan nggak mungkin kita sebagai makhluk sosial hidup sendiri. Iya. Jadi dilihat dulu kita seberapa banyak nih punya relasi. Kita dilihat dari lingkungannya, teman-temannya yang seperti apa, supportnya nih sama kita, selalu memberikan peluang yang positif nggak untuk kita gitu. Lihat dari lingkungannya seperti apa. Dan jika memang lingkungannya support nih, gitu, coba aja kayak pancing-pancing gitu. Ada webpad terbaru nih, kamu suka ini nggak? Kan lama-lama suka ada satu orang yang lainnya suka pada nyambung nih. Ini gue juga suka webpad ini, enggak bagus novel ini tahu. Nah, apa ya, dengan adanya satu perbincangan itu suka membuat kita penasaran biasanya. Iya, dan nggak lama dari situ, oh iya, gue pengen check out deh buku ini. Soalnya apa ya, relate kayak gitu sih. Dari perbincangan satu ke yang lainnya, cuman dari satu mulut ke mulut lainnya gitu. Kalau Kak sendiri suka baca Wattpad juga nggak? Wattpad aku kurang, Kak. Kalau aku suka banget tiap malam itu. Oh iya, Iya, tentang iya. apa, Kak? Ya tentang biasalah anak SMA kayak gitu, kayak horor yang kayak gitu gitu. Iya, apalagi kan Wattpad kakak yang gratis ya? Iya, Gratis kan kalau Wattpad ini ya, enak banget. itu berbayar. Tapi maksudnya kayak kalau misalnya pengen nggak ada iklan tuh kita harus bayar. Harus gitu bayar, kan. betul. Lumayan kan nunggu iklannya juga Iya, gitu. 30 detik bayangin Kak. Tapi dari Wattpad juga kan banyak banget ya ceritanya seru-seru kok, Kak. Banyak teman-temanku yang senang banget kepegang Wattpad gitu. Bahkan sering ngeceritain ya dari cerita di Wattpad itu kayak gimana. Aku ngedengerin aja gitu. Tapi kakak kalau baca di Wattpad kakak nggak ngantuk, Kak? Enggak. Oh, Seru banget. Seru ya. Malah itu kan dari film tuh sekarang diadaptasinya dari novel Wattpad ya. Iya, ada Kak, bener banget. Kayak cerita apa ya, 20 Pak. Ada sih yang difilmkan ya, Kak. Galaksi Kejora sih waktu itu. Oh iya, Di Wattpad banyak peminatnya sih. Peminatnya, iya. Aku kan suka CO di Shopee juga nih, dibaca nih ininya deskripsi dari Shopee-nya tuh, dibaca berdasarkan dari kisah nyata, diambil dari Wattpad, dibaca udah berapa puluh juta gitu, keren banget. Dear Nathan. Oh iya, Dear Nathan, iya bener. Aku tadi kepikiran itu kayak apa yang hype banget gitu. Dear Nathan itu seru, Kak. Menurut kakak, literasi punya dampak apa sih buat pola pikir pelajar atau mahasiswa? Dengan adanya literasi ya, Kak, dampak yang sangat baik sih. Baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik itu untuk jangka kita ke depannya seperti apa. Karena dengan adanya literasi itu menurutku membuka jalan pikiran, Kak, membuka mindset kita dan mendewasakan kita, Kak, dengan adanya literasi gitu. Iya, ibaratnya hal kecil aja. Kita tuh dengan adanya literasi, dengan membuka wawasan, kita bakal jauh untuk ditipu sama orang, Kak. Dan dengan adanya literasi, kita tuh bisa tahu diri sendiri. Menurut aku gitu, iya. Dengan adanya literasi, wah aku tahu nih diri aku kayak gimana gitu. Mungkin kedepannya akan melangkah seperti ini. Dan ternyata aku orangnya ngulik juga ya gitu. Aku ternyata orangnya senang juga ya dengar cerita orang lain. Aku ternyata iba ya, kayak gitu sih. Ada nggak cara efektif yang kakak pikir bisa meningkatkan minat baca dan tulis di kalangan pelajar atau mahasiswa? Oke. Kalau dari aku ya untuk mahasiswanya, untuk mahasiswa cara lebih mereka ini ya, Kak. Pertama, jangan malas untuk membaca ya, membaca dari manapun aja, itu nggak harus dari buku gitu. Dan ada yang memang mahasiswa anaknya tuh akademik banget ya, dia senangnya belajar mulu, mata kuliahnya misalkan antropologi, belajar terus antropologi, sejarahnya aja. Tapi di segi kehidupan nyata di life-nya, misalkan di buku tentang politik atau buku self improvement-nya gitu, di kehidupan nyatanya dia nggak membaca ke situ. Nah, menurut aku maaf nantinya jadinya anak tersebut jadi kurang tahu dunia luar, kurang terbuka pikirannya gitu. Karena kan yang namanya buku itu sebagai jendela dunia ya, Kak. Benar. Nah, yang namanya jendela dunia luas kan, kita bisa lihat dari sisi arah
positif yang kanan, positif yang kiri gitu. Kalau misalkan kita terlalu fokus, kita anak akademik banget, terus ada belajar sejarah, terus aja belajar matematika, fisika, tapi kita nggak tahu kehidupan nyata dan sifat karakter orang-orang di luar itu seperti apa. Stuck di zona nyaman gitu kan. Betul, apalagi nanti ketika kita mau masuk ke dunia kerja, Kak. Iya. Kita nggak tahu karakter orang-orang di sana seperti apa, apalagi kalau kerjanya di luar provinsi itu. Mungkin dengan kita bisa membaca di luar pelajaran ya, kita udah tahu dilihat dari kehidupan orang lain, dilihat ya, karena udah membaca nih dari cerita ini, mungkin bakal kehidupan di dunia nyata juga ada ya gitu. Makanya dibukukan juga rata-rata emang di kehidupan nyatanya ada nggak sih Kak gitu. Karena gini, yang namanya penulis, dia menulis tuh tidak 100% benar-benar fiktif, tapi dilihat dulu dari psikologi manusianya. Karena menulis juga dilihat dari olah rasa, dari olah pikirnya, gitu, dari olah katanya. Gitu sih. Nah ini pertanyaan terakhir nih Kak, harapan Kakak nih buat perkembangan literasi dan dunia penulisan di masa depan tuh kayak gimana Kak? Oke, buat perkembangannya wah. Sebenarnya untuk pembuatan literasi, ini tergantung ke orangnya masing-masing ya. Kita nggak bisa memaksakan potensi orang-orang gitu, karena kan potensi orang ya beda, yang memang dia pengennya di seni, bisa oke deh langsung aja gitu, fokusnya di seni, musik, misalkan nyanyi gitu. Tapi kalau untuk literasi kan emang itu PR banget ya, untuk membaca, mengolah gitu kan, mengolah pikiran. Tapi kalau menurut aku ya, untuk teman-teman semua nih di sini ya, kalian senang banget menulis, senang banget membaca, mau itu baca buku fisik atau digital, tetap lanjutkan gitu. Yang memang ada konsep lifelong learning education gitu. Jadi pembelajaran atau belajar itu sepanjang hayat. Karena membaca buku itu ibarat kita belajar sepanjang hidup kita Kak. Iya, yang mana nanti kita bakal bisa lebih mempunyai wawasan atau pengetahuan baru saat nanti kita begitu udah tua renta sana gitu. Belajarlah terus gitu, rombak terus gitu, recovery terus seperti itu gitu. Tapi nggak harus terus membaca buku dipaksakan, enggak kok. Yang terpenting kalau kamu udah suka ya lanjutkan aja deh gitu. Lumayan panjang juga ya Kak, kita hampir sejam. Udah berapa lama Kak? Sejam ya? Sejam. Nggak kerasa ya? Iya, kerasa ya Allah ya. Kak Risma, makasih banyak ya udah luangin waktunya gitu. Terus maaf juga kalau misalnya pertanyaanku banyak banget. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Semoga bisa menginspirasi banyak orang untuk mulai membaca, untuk mulai menulis. Jadi teman-teman, kalau misalnya di sini yang pengen banget untuk nulis tuh, kalau kata Karisma sendiri tuh kita harus tingkatin kepercayaan diri kita, kayak gitu ya Kak? Iya betul. Terus jadiin kayak pasti banyak pro kontra nih waktu pas kita mulai nulis, tapi jadiin dengan kayak komentar buruk tuh motivasi gitu, motivasi buat kayak komentar buruk ini buat aku nih, tapi kayak itu bikin kita lebih semangat gitu untuk kedepannya. Oke, betul sekali. Dan mungkin sedikit ya dari aku Kak, ada satu quotes untuk teman-teman semua, bahwa nikmat hidup itu mengalir deras pada kehidupan yang keras. Artinya nikmat hidup bukan mengalir deras. Artinya ya maknanya ya, Allah itu akan terus memberikan kebaikan kepada kita, memberikan nikmat syukur kepada kita, dan artinya kita jangan lupa untuk terus bersyukur gitu. Dan tentang kehidupan mengalir deras pada kehidupan yang keras, artinya kehidupan itu keras, benar banget kehidupan keras. Ada di balik sana, di belakang sana orang-orang yang berjuang lebih kencang, lebih keras dari kita. Nggak cuman ikhtiar secara langsung, bukan langsung secara fisik gitu, tapi ada di belakang sana yang doanya tuh lebih kencang dari kita Kak. Makanya emang kita di sini hidup, jangan lupa untuk bersyukur dan jangan lupa untuk terus bekerja keras, tapi bekerja keras sesuai dengan kemampuan ini Kak. Itu sih dari aku. Nah, untuk teman-teman yang dengerin, jangan lupa untuk terus membaca dan berkarya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.